Warna hijau. Tahan! Tahan! Lama seperti pertemanan. Warna hijau. Tahan juga! Tahan! Lama seperti pertemanan. Jarum Black Slims. Jarum Black Cappuccino. Berlalu sejak gerakan reformasi berhasil menurunkan Presiden Soeharto dari jabatannya. Tapi hingga kini masih banyak orang belum bisa menikmati manisnya buah reformasi sebagaimana yang dijanjikan dulu. Senin pagi, lebih dari 2.000 pengemudi melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menuntut segera ditertibkannya transportasi umum ilegal berbasis aplikasi daring. Sejak kemunculannya sekitar 2 tahun lalu, para pengemudi angkutan umum plat kuning ini mengaku mengalami penurunan pendapatan drastis. Sekitar pukul 10, demonstran yang terdiri dari para pengemudi bajai BBG, sopir taksi, dan supir bus sedang melakukan aksi long march menuju Istana Negara. Hal ini sempat membuat kemacetan di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Di depan Istana Negara, para pengemudi kembali berorasi menuntut pemerintah pusat menanggapi tuntutan mereka. Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan J.A. Barata menjelaskan, surat permohonan permintaan blokir kepada taksi berbasis aplikasi dikeluarkan karena selama ini taksi Uber dan Grab selalu berdalih sebagai perusahaan yang bergerak di bidang aplikasi, bukan perusahaan angkutan umum. Barata menegaskan keberadaan taksi Uber dan Grab melanggar Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009. Barata mengingatkan, jika Uber dan Grab ingin bersaing secara sehat, mereka harus mengikuti aturan yang sama, berplat kuning dan terdaftar di pemerintah. Menteri menyampaikan surat kepada Menteri Kominfo bahwa terkait dengan penggunaan aplikasi pemesanan Menteri Kominfo bahwa terkait dengan penggunaan aplikasi pemesanan taksi dan GrabCar Menteri Perhubungan mengajukan permohonan untuk pemblokiran terhadap aplikasinya. Kira-kira itu. Sementara itu, Menkominfo Rudiantara mengaku belum membaca surat yang baru dikirim Senin pagi itu. Ia menegaskan Kemenkominfo bukan regulator moda transportasi. Regulator untuk sarana transportasi adalah Kementerian Perhubungan. Regulasinya ya saya harus menghormati regulator di sektor. Itu Pak Jonan, kan saya sering bicara sama Pak Jonan, sering telepon-teleponan, saya juga datang ke kantornya. Ya kalau sektornya regulasi dari sektornya yang paling tahu ya regulatornya gitu loh. Rudiantara belum bisa memastikan tindak lanjut yang akan dilakukan atas rekomendasi Kemenhub tersebut. Tetapi pihaknya akan mengkaji soal data konsumen yang masuk dalam aplikasi itu. Tim Reportase. Hari ini 4 tahun yang lalu Jakarta tegang. Amin Rais mengundang masyarakat untuk berdoa di lapangan Monas. Sementara Panglima Kodam Jaya saat itu, Mayor Jenderal TNI Syafri Syamsuddin, tidak membiarkan satu orang pun menginjakkan kaki di lapangan Monas. Tapi tanggal 21 Mei dini hari, Amin Rais membatalkan rencananya tersebut karena khawatir akan terjadi pertumpahan darah.
Siang harinya, Presiden saat itu, Soeharto, berhenti dari jabatannya dan menyerahkan tampuk kekuasaan pada Wakil Presiden saat itu, B.Y. Habibie. Orang berharap reformasi akan memperbaiki nasib bangsa ini. Namun setelah 4 tahun berjalan, apakah harapan itu terpenuhi? Malam ini saya Iwan Ahmad Sudirwan mengundang seorang warga masyarakat dan 2 orang yang aktif pada gerakan massa 4 tahun lalu untuk mendiskusikan hal ini. Puluhan masa aksi solidaritas masyarakat anti korupsi Provinsi Gorontalo mendatangi Bank BTN cabang Gorontalo pada Kamis siang. Masa aksi meminta tanggapan dari Kepala BTN di mana adanya pencucian uang yang dilakukan oleh Bank BTN terkait PT Pajar Baru dan PT Citra Sugina Utama Makassar dianggap mengambil kredit sebesar 15 miliar rupiah dengan 4 kali pencairan pada tahun 2006 sampai tahun 2011. Padahal PT Jaya Baru tidak pernah melakukan kredit di Bank BTN tersebut. Sebenarnya karena ada teriakan saja, namun demikian kita dengan cepat segera mengamankan sehingga tidak berkembang untuk menjadi gesekan dengan massa besar. Tuntutan yakni meminta Kepala BTN cabang Gorontalo turun dari jabatannya, meminta Kepala Bank BI cabang Gorontalo turun dari jabatannya karena dinilai tidak mampu menangani masalah ini. Dan masa aksi pun meminta Kepala BTN meminta maaf melalui media elektronik maupun cetak selama 1 minggu berturut-turut. Maupun Pemprov Jawa Timur. Agung Wibowo, kontributor Mojokerto, Jawa Timur. Nah pemirsa, pastikan Anda tetap fokus pada seluruh informasi akurat dan berimbang karena kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Pria punya selera. Selera. Wah, bagus. Tunggu sebentar ya, bosnya belum datang. Yap. Kali ini aku pasti diterima. Waduh. Grogi ya? Oh, katanya juga bahasa Inggris. Buktiin dong. Ya yes, kalau itu jangan di question lagi. I'm very good. Ya. Good morning, sir. Good morning. Please come in. Yes. Are you Javanese? Yes, sir. Kok you know? Jone kue Indi le.